Hujan turun tanpa henti sejak sore. Rintiknya membentur jendela perpustakaan tua dengan irama yang terasa tidak biasa. Seolah ada pola. Seolah ada pesan. Arka mengangkat kepalanya dari tumpukan dokumen berdebu. Lo denger? Enggak, bisiknya. Seberangnya, Rian, sahabatnya, sedang sibuk memainkan ponsel sambil mengunyah keripik. Dengar apa? Hujan. Ya jelas bro, kita bukan di Mars. Arka menggeleng pelan. Bukan itu, kayak ada ketukan. Teratur. Rian berhenti mengunyah. Mereka saling menatap. Suara itu bukan dari jendela. Itu dari dalam ruangan. Arka berdiri perlahan, mengikuti arah suara ke sudut perpustakaan. Ruangan arsip yang sudah lama disegel. Pintu kayunya lapuk, dengan papan bertuliskan, dilarang masuk arsip rusak. Jangan bilang lo mau masuk situ, kata Rian, setengah bercanda, setengah serius. Arka tidak menjawab. Tangannya sudah menyentuh gagang pintu. Suara itu berhenti. Sunyi. Arka menelan ludah, lalu membuka pintu. Bau lembab langsung menyeruak. Udara di dalam terasa lebih dingin, seperti tidak pernah disentuh waktu. Rak-rak arsip berdiri miring, beberapa hampir roboh. Kertas berserakan di lantai, sebagian sudah hancur dimakan usia. Ini tempat yang cocok buat mati, sih, gumam Rian. Serius, kalau ada hantu muncul, gue nggak bakal kaget. Arka tidak menanggapi. Matanya terpaku pada satu laci arsip yang terbuka sendiri. Padahal tadi tertutup. Lo, tadi buka? Tanya Arka. Rian menggeleng cepat. Enggak, gue bahkan nggak mau nyentuh apapun di sini. Arka mendekat. Di dalam laci itu, hanya ada satu benda. Sepucuk surat tua. Bersih. Tidak berdebu. Seolah baru saja diletakkan. Ini pasti properti prank. Kata Rian, mencoba santai. Atau mahasiswa senior lagi ngerjain kita. Arka tidak menjawab. Ia membuka segel lilin merah di surat itu. Retak. Begitu terbuka, udara di ruangan tiba-tiba terasa berat. Isi suratnya hanya satu halaman. Tulisan tangan. Tinta hitam. Rapih, tapi aneh. Di bagian atas tertulis, "Untuk yang menemukan ini, kau sudah dipilih." Rian langsung mundur satu langkah. Oke, gue nggak suka pembukaan kayak gini. Arka membaca surat itu keras-keras. Jika kau membaca ini, maka waktumu sudah mulai terhapus. Ikuti petunjuk pertama. Cari jam yang berdetak tanpa jarum. Di sanalah pintu pertama terbuka. Di bawahnya, tertera sebuah tanggal. Arka membeku. Tahun berapa? Tahun berapa? Tanya Rian. Dengan suara pelan, Arka menjawab. Tahun ini, nggak pernah ada. Suara itu makin keras. Bukan sekadar detak, lebih seperti hitungan mundur. Arka menatap jam tanpa jarum itu lebih dekat. Permukaannya retak, tapi di balik kaca buram, ada sesuatu yang bergerak. Bukan roda jam. Lebih seperti lubang hitam yang berputar. Kak, Suara Rian terdengar pelan di belakangnya. gue rasa kita harus keluar sekarang deh. Ini udah mulai lucu sih. Arka tidak menjawab. Tangannya hampir menyentuh jam itu. Tapi sebelum Arka menyentuhnya, tiba-tiba, semua suara berhenti. Sunyi total. Bahkan suara hujan di luar menghilang. Rian, Panggil Arka. Tidak ada jawaban. Perlahan, Arka menoleh ke belakang. Kosong. Rian, tidak ada. Rian. Suara Arka menggema aneh. Terlalu panjang. Seperti ruangan ini, jadi lebih luas. Atau, bukan ruangan yang sama lagi. Dinding yang tadi penuh rak arsip sekarang tampak berbeda. Lebih tua. Lebih gelap. Catnya mengelupas,
memperlihatkan batu bata hitam di baliknya. Dan lantai penuh jejak kaki basah, seolah seseorang berjalan mondar-mandir dalam kepanikan. Arka mundur satu langkah. Jejak itu mengarah ke satu titik, ke arah jam. Jam itu kembali berbunyi, tapi sekarang ada sesuatu di dalamnya. Seorang manusia yang terlihat ketakutan. Arka tersentak mundur. Napasnya memburu. Ini nggak nyata. Ini nggak nyata. Dan tiba-tiba, suara Rian terdengar. Kak, tolong. Arka membeku. Suara itu berasal dari dalam jam. Rian, Ia mendekat lagi, kali ini dengan panik. Kak, jangan. Telat. Suara itu terputus-putus, seperti ditarik dari jauh. Arka menempelkan telinganya ke permukaan kaca. Rian, lo di mana? Jawaban datang. Pelan. Serak. Dan bukan suara Rian lagi. Di tempatmu berikutnya.